Hi friends, welcome to channel Pasrah. Channel ini akan mengupas sejarah yang ada di dunia friends. Supaya kalian tahu update Pasrah berikutnya, yuk di like, subscribe, dan nyalakan juga notifnya. Oke friends, langsung aja kita bahas tentang sejarah kali ini ya, yaitu Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi ini berada di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Dan sekarang, gua tersebut merupakan salah satu tempat wisata yang berada di kota Cirebon. Kalian tahu nggak friends? Gua Sunyaragi ini berasal dari bahasa Sanskerta. Sunya yang berarti sunyi, ragi yang berarti raga. Jadi semacam tempat semedi gitu friends. Tujuan utama didirikannya gua tersebut yaitu sebagai tempat beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon beserta keluarganya. Menurut sejarahnya nih friends, terdapat dua sumber terkait dibangunnya gua tersebut, yaitu sumber dari Caruban Kanda dan sumber dari Caruban Nagari. Menurut sumber dari Caruban Nagari, Gua Sunyaragi ini didirikan pada tahun 1703 Masehi oleh Pangeran Kararangen yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Sedangkan menurut sumber dari Caruban Kanda serta beberapa catatan dari Keraton Kesepuhan, Gua Sunyaragi ini dibangun karena pesanggerahan Giri Nur Saptarengga yang berubah fungsi menjadi tempat pemakaman Raja-Raja Cirebon. Kalau sekarang nih dikenal sebagai Astana Gunung Jati. Hal ini dibuktikan dengan perluasan Keraton Pakungwati atau kita sebut sekarang sebagai Keraton Kesepuhan Cirebon yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan ditandainya pembangunan tembok di sekeliling keraton serta adanya Siti Inggil dan lain-lain. Oh ya, kalian tahu nggak friends? Siti Inggil ini dalam bahasa Cirebon bisa disebut lemah dhuwur. Lemah yang berarti tanah dan dhuwur yang berarti tinggi. Jadi lemah dhuwur itu merupakan tanah yang sebagian tidak pernah terendam banjir karena merupakan tanah yang paling tinggi. Untuk luas Gua Sunyaragi ini sekitar 15 hektare dan terdiri dari dua bagian, yaitu pesanggerahan dan gua. Di bagian pesanggerahannya nih terdapat dari kamar tidur, serambi, ruang rias, dan ruang ibadah. Yang uniknya lagi, terdapat bagian pesanggerahan ini dikelilingi oleh taman dan kolam. Meskipun kolamnya saat ini telah surut ya friends. Adapun di bagian guanya friends, terdapat 12 ruangan dengan fungsi yang berbeda, yaitu 1. Bangsal jinem yang digunakan sebagai tempat sultan memberikan wejangan. 2. Goa Pandai Kemasang sebagai tempat pembuatan senjata. 3. Goa Pengawal sebagai tempat para pengawal sultan. 4. Goa Langse sebagai tempat untuk beristirahat. 5. Goa Padang Ati sebagai tempat untuk bersemedi. 6. Goa Peteng sebagai tempat melatih kekebalan tubuh. 7. Goa Arga Jumut sebagai tempat bagi kerabat keraton. 8. Goa Pawon sebagai dapur dan tempat penyimpanan makanan. 9. Goa Lawa sebagai tempat berkumpulnya kelelawar. 10. Goa Kelanggengan sebagai tempat bersemedi agar mendapat kelanggengan. 11. Goa Simanyang untuk pos penjagaan. Dan 12. Terdapat kompleks mandi. Selain sejarah dibangunnya gua ini, ada juga loh mitosnya yang terkenal, yaitu seputar jodoh. Konon, bagi para perawan yang belum mendapatkan pasangan, dilarang untuk menyentuh salah satu patung batu bernama Perawan Sunti. Jika ada yang melanggar, maka dipercaya akan sulit mendapatkan jodoh. Tapi apabila secara tidak sengaja sudah menyentuh patung batu tersebut, ada hal yang bisa dilakukan untuk menangkalnya loh friends. Yaitu berjalan masuk ke dalam Goa Kelanggengan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Goa Kelanggengan ini dipercaya bisa melanggengkan sesuatu termasuk masalah jodoh. Tadi Pasmin sudah jelaskan sejarahnya, terus ada mitos, dan ini ada kisah lainnya juga loh friends, yaitu kisah terowongan gaib menuju Mekah. Gimana caranya ya? Penasaran gak sih? Menurut cerita yang beredar nih friends, Goa Arga Jumut mengadopsi perjalanan Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Mekah menuju Madinah.
untuk belajar tentang Islam hingga dia menikahi Putri Ongtin dari Tiongkok untuk dibawa kembali ke Cirebon. Hal ini diyakini oleh mereka orang-orang terdahulu yang percaya bahwa dengan meningkatkan keimanan dalam diri, siapapun bisa pergi kemana saja, termasuk ke Mekah loh friends. Kalian percaya nggak dengan ini? Kalau Pasmin sendiri sih percaya nggak percaya. Oke friends, sekian penjelasan Pasmin tentang sejarah Gua Sunyaragi. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian juga ya friends. See you next untuk sejarah berikutnya. Bye-bye.